Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia, NIM 312110179, kelas A pagi semester 2, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, video kali ini saya akan menyimak seminar guna memenuhi mata kuliah menyimak komprehensif dan kritis. Di video ini saya menggunakan 5 tahap. Yang pertama ada tahap mendengar, yang kedua tahap memahami, yang ketiga tahap menginterpretasi, yang keempat tahap mengevaluasi, dan yang kelima tahap menanggapi. Nah, apa itu tahap mendengar? Tahap mendengar ini suatu yang ditemukan oleh pembicara dalam pembicaraan atas pembicaraannya. Yang kedua, tahap memahami. Setelah kita mendengar, maka akan kita berkeinginan bagi kita untuk mengerti atau memahami dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga adalah tahap menginterpretasi, yaitu menyimak yang baik, yang cermat, dan yang teliti. Belum puas kalau hanya mendengar dan memahami isi ujaran sang pembicara saja. Nah, kemudian ada tahap mengevaluasi. Pada tahap ini, setelah memahami isi pembicaraan, penyimak pun mulai menilai atau mengevaluasi apa saja yang telah ia dengar, dan selanjutnya yaitu tahap menanggapi. Nah, tahap ini adalah terakhir yang dilakukan oleh penyimak yang menyerapkan serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan. Setelah saya mendengarkan video tersebut, saya cukup memahami apa yang dibahas di video tersebut, yang membahas tentang pembelajaran daring di tengah COVID-19. Nah, kata-kata ini sangatlah familiar di telinga kita di era sekarang ini. Banyak sekali dampak-dampak bagi sistem pembelajaran atau pengajar di Indonesia, tidak hanya di dunia pendidikan saja loh yang berdampak. Masih banyak lagi kegiatan masyarakat yang terganggu atau terhalangi oleh dampaknya COVID-19 ini. Dan dari video yang saya pilih juga membahas tentang, yang pertama itu ada permasalahan sistem belajar online atau pembelajaran secara daring. Yang kedua itu ada perbedaan pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka. Yang ketiga, adanya upaya guru agar pembelajaran daring ini menjadi efektif. Dan yang keempat, tentang dampak negatif positif pembelajaran dari menggunakan media e-learning. Beri penjelasan tentang video yang saya pilih di sini. Tahap ini akan menanggapi sedikit tentang apa yang dibahas di video tersebut dengan durasi yang sangat singkat menurut saya. Namun ada beberapa hal yang dapat kita ambil atau adanya pembelajaran serta informasi apa saja yang kita ketahui tentang dampak-dampak yang terjadi dikarenakan COVID-19 ini. Nah, yang pertama itu ada permasalahan sistem belajar online atau pembelajaran secara daring. Nah, di sini permasalahannya dapat kita dapatkan dari video tersebut ialah yang pertama, guru tidak dapat memonitor proses pembelajaran secara langsung, dan yang kedua, di situ ada akses informasi yang terkendala oleh jaringan yang mengakibatkan lambatnya untuk dapat memproses sebuah informasi. Dan yang ketiga, siswa juga ketinggalan informasi karena jaringan yang susah, lelet, dan tidak memadai seperti di pedalaman-pedalaman yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Nah, masuk yang kedua, di situ ada perbedaan pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka. Nah, pemahaman mengenai materi ajaran terkadang sulit dimengerti karena kurang pengantar atau pemberian stimulus tentang tugas yang diberikan, yang biasanya akan lebih mudah jika dilakukan pada saat tatap muka dikarenakan kurangnya pendekatan emosional kepada peserta didik. Dan yang ketiga itu termasuk upaya guru agar pembelajaran daring ini menjadi efektif. Nah, sistem pembelajaran ini menjadi tantangan bagi guru untuk lebih kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan media e-learning. Kinerja pengajar yang baik akan berdampak pada kualitas pembelajaran, begitupun sebaliknya. Masuk pada poin yang sangat-sangat penting di sini ialah dampak negatif dan positif pembelajaran dari menggunakan media e-learning tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan melalui dampak positifnya. Yang pertama itu meningkatkan partisipasi keaktifan peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar mandiri peserta didik. Yang ketiga, ada materi lebih mudah diserap dan dipahami.
Yang keempat, lebih ringkas. Materi yang dibahas itu lebih ringkas maksudnya. Dan yang kelima itu adanya e-learning bisa diakses selama 24 jam selagi akses itu tidak ditutup. Dan yang terakhir, adanya e-learning lebih menghemat waktu dan biaya. Nah, dari mempelajari tentang dampak positif dan negatifnya tersebut, dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang dampak negatifnya dari pembelajaran daring di tengah COVID-19 ini. Yang pertama, adanya kesulitan memahami sistem yang ada di e-learning. Yang kedua, adanya batasan waktu yang disetting oleh pendidik dalam mengumpulkan tugas dan absen di e-learning. Yang ketiga, adanya tuntutan dari pendidik agar menggunakan e-learning dengan maksimal. Yang keempat, berubahnya peran seorang pendidik selanjutnya bagi peserta didik yang rumahnya di wilayah tidak strategis, maka akan kesulitan dalam mengakses e-learning karena membutuhkan internet yang sangat stabil. Kemudian kurangnya penguasaan terhadap bahasa komputer dan bahasa di peserta didik. Peserta didik juga bisa frustasi jika tidak bisa mengakses e-learning dengan maksimal, yang membuat peserta didik tidak naik kelas. Nah, dari video tersebut banyak sekali dampak-dampak atau pengetahuan serta informasi yang dapat kita ketahui. Mungkin itu saja hasil dari saya menyimak video tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.